Shalom saudara, dalam refleksi Gema pada hari ini, kita masuk dalam 2 Tawarik pasal 11 ayat yang ke-5 hingga pasal 12 ayat yang ke-6. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, sekali lagi kami datang kepada Tuhan, dan bila melalui perenungan dan refleksi pada pagi hari ini, kami merasakan berkat-berkat rohani dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan, demi Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan dalam 2 Tawarik pasal yang 11 ayat yang ke-5 dan juga ayat 16 hingga 17. Demikian firman Tuhan. Rehabeam diam di kota Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ayat 16. Dan segenap suku Israel orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Saudara, terpecahnya kerajaan Israel menjadi 2 pasca kematian dari Raja Salomo itu mengubah Israel. Rehabeam sendiri didukung oleh 3 suku, yaitu suku Yehuda, suku Benyamin, dan suku Lewi. Dan kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, saudara, maka suku Lewi itu memutuskan dia mendukung Rehabeam karena para imam-imam Lewi itu dilarang, saudara, untuk menjabat sebagai imam Tuhan oleh Yerobeam. Dan posisi mereka juga diganti dengan imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Sehingga pada akhirnya orang-orang Lewi berserta juga dengan sebagian orang-orang dari suku-suku yang lainnya, ketika mereka adalah orang-orang yang masih loyal kepada Tuhan Allah, mereka bergabung kepada Rehabeam di Yerusalem. Saudara, kalau kita bisa melihat ini seperti sebuah adu kekuatan, saudara. Rehabeam sendiri membuat sebuah gerakan cepat. Karena apa? Karena dia berharap agar pamor tidak kalah dari sosok seorang Yerobeam yang dianggapnya sebagai rival dan juga sebagai sosok raja sempalan karena memang dia tidak resmi berasal dari keturunan Daud. Namun bagaimanapun Alkitab mencatat, saudara, 2 Tawarik pasal 11 ayat 4b. Di sana dikatakan bahwa Tuhanlah yang memang membuat kerajaan itu terpecah. Dan Tuhan Allah juga memerintahkan kepada Semaya, sang abdi Allah itu, saudara, untuk menyampaikan kepada Rehabeam agar mereka tidak menyerang Yerobeam. Saudara, tindakan gercep yang dilakukan oleh Rehabeam ini kita bisa melihat mulai ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-23 di pasal yang 11. Apa yang dilakukan, saudara? Rehabeam memperkuat kota-kota berkubu di wilayah Yehuda dengan cara dia menyediakan seperangkat perlengkapan-perlengkapan perang, bahkan juga ada persediaan makan minum bagi pasukan yang menjaga di sana. Demikian juga Rehabeam memiliki 18 istri, 60 gundik, saudara. Dan dia juga memperanakan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Sehingga dengan jumlah anak laki-laki yang banyak itu, selain dia mempersiapkan Abia sebagai calon pengganti dia sebagai raja, tapi dia juga menempatkan anak-anak lelakinya, saudara, di kota-kota berkubu di wilayah Yehuda itu. Agar dengan tujuan kota-kota itu semakin kokoh dan tidak mudah untuk diserang. Tetapi tahukah Alkitab menyampaikan satu hal yang ironis di tengah-tengah segala upaya pengokohan kerajaan yang dilakukan oleh seorang Rehabeam. Karena kemudian 2 Tawarik 12 ayat yang 1 di sana dicatat bahwa Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Saudara, inilah ironisnya, saudara. Ketika orang-orang Lewi dan sekumpulan orang-orang dari suku-suku lain, mereka sengaja bergabung kepada Rehabeam karena mereka menyangka Rehabeam setia kepada Tuhan Allah Yahweh. Namun kenyataannya, saudara, Rehabeam apa yang dilakukannya sama setali 3 uang dengan apa yang dilakukan oleh seorang Yerobeam sendiri. Mereka sama-sama meninggalkan Tuhan. Dan kalau dikatakan apakah
mereka pantas dihukum oleh Tuhan, maka saya katakan mereka sangat pantas dihukum oleh Tuhan karena mereka telah meninggalkan hukum Tuhan, mereka telah meninggalkan Tuhan. Tapi saudara, ketika Tuhan Allah menghukum Rehabeam, maka saya katakan hukuman yang diberikan oleh Allah bukan karena Allah penuh dengan angkara murka, karena dia merasa tersisih. Tidak demikian, saudara. Kalau kita memperhatikan dalam Alkitab ini, maka kita bisa tahu, saya melihat bahwa penghukuman yang diberikan oleh Allah itu adalah sebuah tindakan pendisiplinan ketimbang sebuah murka atau angkara dari pribadi Allah itu sendiri. Allah ingin mendisiplinkan seorang Rehabeam agar dia kembali kepada Tuhan. Allah mendisiplinkan Israel agar Israel berbalik dari jalan-jalan yang sesat dan kemudian datang kembali kepada Tuhan Allah, datang kepada kebenarannya. Itulah mengapa kalau kita bisa melihat di pasal yang ke-12, di sana ada catatan bahwa Raja Sisak, Raja Mesir itu kemudian menyerang kerajaan Yehuda, dan dalam serangan itu membuat beberapa kota-kota berkubu itu kemudian dikuasai dan bahkan mereka hampir mencapai Yerusalem, saudara. Maka kita bisa melihat bahwa semuanya itu adalah apa yang dikerjakan oleh Allah sebagai bentuk penghukuman. Tapi lebih daripada itu, penghukuman itu dilakukan agar Israel bertobat dan berbalik kembali kepada Allah. Saya teringat juga dalam Wahyu 3:19. Firman Tuhan katakan dalam Wahyu demikian. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan bagi setiap kita, penghukuman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Rehabeam dan juga kepada Israel dengan satu tujuan, karena Allah mengasihi sosok Rehabeam dan mengasihi bangsa Israel. Itulah mengapa di dalam hal yang dilakukan oleh Rehabeam dan seluruh rakyat Israel ketika mereka berbalik dari Tuhan, Allah mendisiplinkan itu lewat penghukuman agar mereka berbalik dari dosa-dosa mereka, bertobat, dan mereka hidup benar di hadapan Tuhan Allah. Soal tindakan pendisiplinan Tuhan itu juga berlaku sebenarnya bagi setiap kita di zaman sekarang, saudara. Apa yang dilakukan oleh Allah itu seumpama sosok seorang ayah yang mendisiplinkan anak-anak yang telah bersalah, agar dalam penghukuman yang dilakukan oleh Allah itu sang anak kembali hidup dengan benar. So itulah yang dilakukan oleh Allah bagi setiap kita ketika kita berdosa di hadapannya. Bahkan dalam tindakan penghukuman itu, saudara, apapun dilakukan oleh Allah, baik itu melalui cara penghukuman, melalui Allah mencegah agar kita tidak melakukan hal-hal yang lebih ekstrim lagi dalam dosa-dosa kita, semata-mata adalah sebuah bentuk bagaimana Allah mengasihi setiap kita. Ada tujuan yang baik yang dikerjakan oleh Allah bagi setiap kita. Dan sebaliknya, saudara, ketika sang ayah memanjakan anak-anaknya, sepertinya itu adalah satu tindakan mengasihi. Tetapi sebenarnya itu bukan bentuk yang benar-benar mengasihi. Karena lambat laun, kalau kita bisa melihat, memanjakan anak itu akan menghancurkan sang anak itu sendiri. Demikianlah ketika Allah mendisiplinkan setiap kita, saudara. Kita adalah orang-orang yang kadang-kadang hidupnya sembrono. Kita adalah orang yang kadang-kadang hidupnya itu senang kali malas, suka bermain-main dengan dosa, saudara. Maka kita perlu pengingat, ketika Allah mendisiplinkan setiap kita, ingatlah, dalam pendisiplinan yang dilakukan oleh Allah itu, sebenarnya Allah juga menyatakan anugerah bagi setiap kita. Anugerah dan kebaikannya itu dinyatakan bagi kita, agar kita tidak makin terperosok dan jatuh makin dalam dosa-dosa kita, tapi supaya kita bangkit dan kembali mengasihi Allah dan hidup di dalam kebenaran Allah. So, bila kita mengingat anugerah Allah yang luar biasa bagi setiap kita, Dia mengasihi setiap kita, dan Dia akan terus menyatakan kebaikan itu dan anugerahnya bagi setiap kita. Mari kita datang pada Tuhan dan kita berdoa kepadanya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Bukan hanya Engkau memberikan Yesus Kristus untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dosa kami, Tuhan. Tapi lebih daripada itu, Engkau menyatakan pemeliharaan-Mu. Engkau adalah Bapa buat hidup setiap kami, Tuhan. Ketika kami ada dalam kehidupan yang terjatuh dalam berbagai-bagai dosa, Engkau Allah yang mau mengangkat kami. Bahkan dalam tindakan pendisiplinan yang Kau lakukan, penghukuman-penghukuman yang Kau berikan bagi setiap kami,
semata-mata bukan karena Engkau kejam bagi kami Tuhan. Kami sadar karena semata-mata Engkau mengasihi setiap kami dan Engkau tetap ingin menyatakan anugerah-Mu buat hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih untuk semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.